Ya, tugas selanjutnya yaitu presentasi poin mengenai prinsip dasar imunohistokimia. Untuk mendeteksi protein, metode yang dipakai itu ada beberapa metode, yaitu immunocytochemistry atau ICC, lalu ada juga immunohistochemistry, IHC, dan Western blotting, juga flow cytometry, dan ELISA. Metode ini merupakan beberapa metode yang ada pada imunohistokimia, tetapi fungsinya berbeda-beda. Seperti misalkan ELISA. ELISA itu adalah teknik atau metode pemeriksaan yang dia akan mengeluarkan angka untuk total kandungan yang terdapat pada protein yang diperiksa. Sedangkan kalau untuk IHC adalah pemeriksaan di mana secara mikroskopis bisa dilihat di mana ada kelainan. Dan misalnya kalau di flow cytometry itu biasanya terjadi reaksi antigen antibody di mana setelah reaksi tersebut terdapat atau dihasilkan warna yang ditangkap oleh alat, dan warna itu yang dibaca sebagai kadarnya. Kelebihan IHK itu sendiri adalah antibody mengikat antigen secara spesifik pastinya dan memberikan informasi lokasi pasti, juga dapat digunakan untuk menemukan sel dan protein tertentu. Kelebihan yang lain yaitu dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian seluler, misalnya apoptosis. Aplikasi dari HC ini adalah prognostic marker in cancer, tumor, metastasis, response to treatment, infection, neurodegenerative disease, muscle disease, dan brain trauma. Ini adalah pengobatan-pengobatan yang dapat dilakukan. Nah, IHK itu sendiri adalah menggabungkan teknik histologis, imunologis, dan biokimia untuk identifikasi komponen jaringan tertentu melalui reaksi antigen antibodi spesifik yang ditandai dengan label yang terlihat. IHC memungkinkan untuk memvisualisasikan distribusi dan lokalisasi komponen seluler tertentu dalam sel atau jaringan. Target area antigen seluler pada IHK bisa di sitoplasmik, nuklear, sel membran, lipid, dan protein. Hal yang harus diperhatikan yaitu pemilihan antibody, fixation, sectioning, antigen retrieval, blocking, dan juga kontrol, metode direct and indirect, immunoenzim, fluorescence, dan multiple labeling. Perbedaan antara monoklonal dan poliklonal yaitu biasanya monoklonal hybridomanya dari tikus atau kelinci cenderung lebih bersih, sangat konstan antara batch to batch-nya, lalu lebih cenderung mendapatkan hasil negatif palsu. Sedangkan untuk poliklonal, banyak spesies yang berbeda, cenderung memiliki reaktivitas yang lebih tidak spesifik, bisa memiliki afinitas yang sangat berbeda antara batch to batch-nya, lalu lebih mungkin sukses dalam aplikasi yang tidak diketahui. Pastikan antibodi Anda divalidasi untuk aplikasi. Jadi IF, IHC, dan IHC, lalu WB, ALISA, dan IB. Nah, ini adalah contoh dari produk datasheet di mana kita harus perhatikan juga host spesiesnya. Jika
Kalau spesiesnya itu untuk hewan, seperti contohnya untuk kelinci, maka namanya diperuntukkan untuk kelinci. Terminologinya, antigen itu adalah molekul yang menginduksi atau membentuk antibodi. Epitopes adalah bagian antigen yang mampu menginduksi formasi antibodi. Antibodi imunoglobulin G adalah antibodi yang paling sering digunakan untuk IHK. Prototipe antibodi berikatan dengan epitop antigen. Antibodi juga protein, sehingga setiap bagian antibodi dapat dengan berfungsi untuk menginduksi formasi antibodi atau antibodi sekunder. Teknik IHC membuktikan bahwa molekul imunoglobulin dapat berfungsi baik sebagai antibodi dan antigen. Ini adalah skema di mana epitop bereaksi dengan paratop, lalu akan epitop adalah antigen dan paratop adalah antibodi dan saling bereaksi menjadi antigen antibodi kompleks. Lalu jenis untuk sampel IHK adalah formalin fixed paraffin embedded section atau FFPE, frozen section, smears, imprints, dan cytospins. Prinsip dasarnya adalah antigen pada sel atau jaringan direaksi dengan antibodi spesifik yang ditempeli label, kemudian ditambah substrat enzim yang akan dikatalisa sehingga mampu melakukan oksidasi kromogen dan menimbulkan gugus yang berwarna. Adanya warna yang terlihat dengan mikroskop mewakili adanya antigen yang dicari. Prinsip dasarnya adalah antigen yang dikatakan antibodi sekunder, lalu diberi label dengan bantuan enzim glukosa oksidase, alkalin fosfatase, dan peroksidase, maka akan timbul reaksi, bisa DAB, AEC, dan atau NF. Reaksi ini menimbulkan warna yang berbeda-beda. Nah, label untuk antibodi itu sendiri adalah kita bisa melihat bahwa seperti contoh di reagen ini terdapat peroxide conjugated yang merupakan label yang diikat, lalu rabbitnya itu sebagai spesial hewan tempat antibodi yang dibuat, dan human X sebagai antigennya. Metode IHK bisa secara direct dan indirect. Kalau direct adalah prosedur konjugasi langsung, di mana antibodi primer berlabel direaksikan langsung ke antigen pada jaringan. Sedangkan untuk metode indirect atau sandwich, antibodi primer tidak berlabel direaksikan ke antigen pada jaringan. Conjugated second antibody direaksikan ke antibodi primer. Metode direct seperti ini sama seperti yang tadi dijelaskan, dan jenis metode IHK indirect itu bisa dibentuk dengan peroksidase antiperoxidase atau PAP, alkalin fosfatase atau APAAP, avidin biotin kompleks ABC, label streptavidin biotin atau LSAB, dan polymer based labeling. Untuk metode peroksidase, anti-peroksidase atau PAP dan alkalin fosfatase, anti-alkalin fosfatase atau PAP, AAP, reaksinya adalah seperti ini, di mana tissue section diberi penambahan primer antibody, lalu diberi penambahan secondary antigen sebagai bridge-nya, dan dia akan terjadi reaksi baik APAAP maupun PAP. Nah, untuk metode avidin biotin kompleks lebih kepada susunan jaringannya. Metode avidin biotin kompleks juga hampir sama, yaitu setelah tisu antigen dilekatkan pada preparat, kita tambahkan biotin secondary section
Lalu dengan penambahan primary antibody akan terjadi pewarnaan presipitat. Lalu dengan penambahan substrat solution dan terjadi peningkatan dengan avidin dan menghasilkan biotinyl enzim. Untuk metode LSAB seperti ini, tisu diikatkan dengan biotinyl secondary antibody, lalu diikat lagi dengan primary antibody, diberi pewarnaan, lalu terjadi substrat solution, terjadi penambahan substrat solution yang berkaitan dengan enzim, lalu streptavidin dan biotin. Untuk metode avidin biotin atau streptavidin, metode ini mengatasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan sistem ABC dengan mensubstitusi streptavidin dengan avidin dan mengkonjugasi secara langsung streptavidin menjadi molekul enzim. Streptavidin diisolasi dan dari bakteri Streptomyces avidini. Penggunaan streptavidin pada avidin, biasanya pada streptavidin tidak ada karbohidrat dan isoelektriknya mendekati normal, juga enzimnya secara langsung terkonjugasi pada sistem BSA. Komparasi metode bisa secara direct, implication ABC method, direct dan indirect, lalu implikasi ABC method dan LSAB method seperti ini. Polymer base labeling juga sama, reaksinya bisa dilihat. Lalu metode antigen yang berlabel double stain. Nah, untuk kontrol adalah kita harus cek dulu prosedurnya seperti apa. Kita cek juga reagensia dan jaringannya. Untuk kontrol positif, untuk kontrol ada positif, negatif, dan internal kontrol. Kalau kontrol negatif, itu spesifik negatif kontrol biasanya untuk reagen kontrol dan non-spesifik negatif kontrol untuk kontrol atau tisu kontrol. Kontrol positif tujuannya mengecek prosedur kualitas reagen. Jaringan lain yang mengandung antigen understudy ikut pada semua tahap dan prosedur reagensia juga retrieval. Nah, untuk kontrol positif pasti harus positif. Dan untuk jika positif lemah, berarti harus dicek sensitivitasnya. Untuk kontrol negatif, merupakan spesifik negatif kontrol. Tujuannya untuk mengecek spesifisitas antibodi primer. Jaringan lain tanpa antigen understudy ikut semua tahap. Jaringan kasus tahap antibodi primer diganti sel normal. Pastikan bahwa kontrol negatif harus negatif dan positif lemah atau non-spesifik sebagai baseline. Untuk non-specific negative control, tujuannya mengecek non-specific background staining pada sampel, jaringan yang sama pada sampel atau pasien. Antibodi primer diganti atau ditiadakan. Pasien atau kontrol ini harus negatif. Jadi hasil positif dijadikan baseline interpretasi slide kasus. Kalau untuk kontrol internal, sel yang mengandung antigen understudy yang terdapat pada jaringan sampel atau plasma dan sebagai kontrol positif terbaik. Ini adalah bahan kontrol. Jika kontrol positif, maka hasil positif, negatif positif. Nah, pada kasus positif atau negatif sesuai ekspektasi, ada juga hasil positif negatif tidak sesuai ekspektasi. Bisa mengakibatkan hasil invalid dan harus diulang.
Faktor yang mempengaruhi pemeriksaan IHK bisa pada tahap pre-analitik, fase pre-analitik, di mana acquisition atau delay pada saat fiksasi sampel, lalu waktu dan tipe fiksasi, dekalsifikasi tipe dan waktu dan tipe dekalsifikasi, tissue processing, dan slide drying time and temperature. Di tahap selanjutnya bisa terjadi faktor yang mempengaruhi yaitu di analitik, di mana antibody selection-nya terjadi perbedaan clones dan poliklonal. Lalu antibodinya kurang optimize. Waktu inkubasi, validasi antibody, instrumennya, dan juga bisa ke kualifikasi HCSC personal. Untuk post-analytic fase juga bisa mempengaruhi, yaitu adanya positif dan negatif tissue control, lalu interpretasi, result reporting, pathologist performance, digital pathology with imaging analysis. Faktor tisu itu tadi disampaikan bahwa terjadi delay fixation, tipenya seperti apa, itu sama seperti yang tadi. Terima kasih.